bagi sebuah karya sastra memiliki berbagai tujuan. Ada beberapa yang bisa didapatkan dari kritik sastra, yaitu yang pertama, memperbaiki karya sastra. Tujuan utama dari pemberian kritik sastra adalah agar sesuatu yang dikritik bisa melakukan perbaikan menjadi lebih baik. Hal ini juga yang menjadi tujuan dari karya sastra tersebut. Yang berikut, memberikan penilaian. Kritik sastra juga bertujuan untuk memberikan penilaian kepada karya sastra. Penilaian yang diberikan ini untuk bersifat berusaha objektif, ilmiah, serta struktur. Maksud dari objektif adalah bahwa penilaian yang diberikan adalah berdasarkan dari bagaimana karya sastra tersebut disusun. Kemudian ilmiah berarti penilaian yang berkaitan dengan keilmuan, dengan struktur atau pedoman karya sastra. Kemudian berikut akademik. Kritik sastra memiliki tujuan akademis yang berguna bagi kritikus sastra. Untuk menjadi seorang kritikus sastra, maka diperlukan ilmu yang tepat. Ini artinya kritik sastra dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan gelar akademis bagi calon kritikus sastra. Makna kritik sastra. Kritik sastra tidak hanya akan berpengaruh pada karya sastra, namun juga memberikan manfaat bagi penulis dan perkembangan sastra berikutnya. Berbagai manfaat kritik sastra yaitu yang pertama, ada beberapa manfaat teknis sastra penulis. Yang pertama, dapat membantu memperluas wawasan penulis. Wawasan ini misalnya berkaitan dengan bahasa, objek, tema tulisan, maupun teknik dalam bidang sastra itu sendiri. Yang kedua, akan memotivasi penulis untuk menulis karya sastra lainnya. Yang ketiga, membuat kualitas tulisan menjadi meningkat. Manfaat kritik sastra untuk pembaca. Ada beberapa manfaat kritik sastra bagi pembaca. Menjadi jembatan antara pembaca dengan karya sastra agar tidak ada kesenjangan. Menumbuhkan kecintaan pembaca dan karya sastra itu. Yang berikut, membantu pembaca untuk meningkatkan tingkat apresiasi terhadap karya sastra. Membantu membaca untuk membuka pikiran pada nilai-nilai yang ada dalam karya sastra. Manfaat kritik sastra untuk perkembangan sastra. Ada beberapa manfaat kritik sastra untuk perkembangan sastra di masa depan.
mendorong adanya laju perkembangan dalam dunia sastra. Kemudian yang ketiga, memperluas permasalahan yang di dalamnya karya sastra. Fungsi kritik sastra, kritik sastra tidak hanya berfungsi untuk memberikan penilaian karya sastra, namun ada fungsi lain dari kritik sastra itu. Yang pertama, pengembangan ilmu sastra. Fungsi pertama dari kritik sastra adalah membantu pengembangan ilmu sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang dari ilmu sastra. Maka dengan adanya kritik sastra bisa membantu untuk mengembangkan ilmu sastra menjadi lebih baik. Ilmu sastra yang dimaksud terutama adalah teori dan sejarah sastra. Pengembangan karya sastra, kritik sastra tidak hanya berfungsi untuk pengembangan dalam ilmu sastra, namun juga berfungsi untuk mengembangkan karya sastra sendiri. Penilaian yang diberikan untuk suatu karya sastra akan membentuk karya sastra tersebut untuk berkembang menjadi lebih baik dari berbagai sisi. Dalam ilmu sastra juga, dalam tujuan kritik sastra juga ada edukasi bagi masyarakat. Kritik sastra yang dipublikasikan secara umum akan membantu masyarakat untuk memberikan masukan untuk karya sastra. Dengan adanya kritik sastra, maka akan membantu pembaca bisa membuka pikiran pada nilai-nilai yang ada pada sesuatu karya sastra. Hal ini nantinya bisa digunakan oleh masyarakat untuk juga memberikan penilaian pada karya sastra yang dibacanya. Demikian atas presentasi saya. Semoga presentasi saya ini bisa berkenan para pendengar. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum